Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erista Raglesa Putri, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 03 NPM 205401008. Di sini saya akan menjelaskan layanan bimbingan konseling dalam bidang belajar yang berjudul Cara Belajar Efektif Saat Pandemi COVID-19. Sasaran layanan bimbingan konseling adalah kelas 4 SD dengan tujuan siswa dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Belajar efektif adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Lalu, bagaimana proses belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini? Yuk kita simak beberapa tipsnya. Cara belajar efektif yang pertama adalah ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang aman dan nyaman. Ada banyak cara untuk membuat suasana belajar yang nyaman. Di antaranya kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil nyemil, belajar di kamar, dan lain-lain. Apapun itu, ciptakan suasana belajar senyaman mungkin, tetapi jangan lupa tetap stay at home ya. Yang kedua adalah kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar kalian dengan baik, jangan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Kalian bisa membuat daftar checklist. Daftar checklist berisi nama mata pelajaran, tugas, deadline, atau batas waktu dan guru mapel. Dengan adanya daftar checklist dapat memudahkan kalian dalam mengingat tugas dan mengatur waktu belajar dengan baik sehingga dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga adalah gunakan kuota internet dan gadget secara bijak. Gunakan kuota internet dengan bijak untuk menunjang pembelajaran daring. Jangan menghabiskan kuota internet untuk bermain game atau menonton film, serta gunakan gadget untuk hal-hal yang positif. Yang keempat adalah merangkum pokok pembelajaran. Kenapa kita perlu merangkum pokok-pokok pembelajaran? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Hal ini akan memudahkan kalian dalam mengingat dan memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang kelima adalah memahami bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Yang seharusnya kalian lakukan adalah memahami teorinya, maka dengan sendirinya materi akan kalian ingat ketika ujian. Yang keenam adalah belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Dengan rutin belajar, kalian akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah kalian pelajari. Misalnya seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Yang ketujuh adalah belajar dengan praktek. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Cara belajar ini akan membuat kalian tak merasa bosan dalam belajar. Misalnya praktek pelajaran IPA mengenai praktek benda konduktor dan isolator, membedakan campuran homogen dan heterogen, dan lain-lain. Tapi ingat, lakukan praktek yang bisa dilakukan di rumah. Yang kedelapan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan teman sekelas. Meskipun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan guru dan teman sekelas. Jadi, ketika kalian membutuhkan penjelasan mengenai materi dan tugas, dapat langsung menghubungi bapak atau ibu guru. Begitu juga komunikasi dengan teman sekelas itu penting sekali, agar kalian bisa berdiskusi mengenai materi atau tugas yang diberikan bapak ibu guru. Yang kesembilan adalah jaga kebersihan dan kesehatan. Saat pandemi COVID-19, kalian dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Untuk itu, patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Walaupun harus belajar dari rumah, hal itu bukan menjadi alasan untuk membuat pikiran kita stres. Tetap have fun dan semangat belajar dari rumah. Demikian video penjelasan mengenai belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.